membuat video pemeriksaan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester berupa video pemeriksaan meliputi 1. Pewarnaan gram, 2. Pemeriksaan telurnya pada fases, 3. Yaitu pewarnaan PTA. Sebelumnya, kenalin, saya Keisha Manaila. Saya Malika Salma Hidera. Saya Fiona Olivia Gita Pramesti. Saya Azara Lucia Caesa. Saya Nadia Kelly Jakal. Saya Isma Wali Aulia. Saya Diana Alfa. Saya Jabil Pertama. Berikut adalah videonya. Pewarnaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemeriksaan, jangan lupa menggunakan APD lengkap. Ballpoint dan label, pembakar spiritus, korek api, kaca objek gelas, sampel bakteri, kemudian ada OC bulat, larutan gram A, larutan gram B, larutan gram C, larutan gram D. Kemudian ada rak pewarnaan, kreolin, kapas, alkohol mikroskop, minyak MRC, kemudian yang terakhir ada mikroskop. Langkah yang pertama yaitu kita beri label identitas preparat sesuai dengan nomor sampel yang tersedia. Perlu diingat dalam pewarnaan gram ini kita harus bekerja secara aseptis. Kaca objek gelas yang digunakan dalam pewarnaan ini harus difiksasi terlebih dahulu dengan cara melewatkan di atas api sebanyak 3-5 kali. Kemudian kita sterilkan OC bulat sampai benar-benar membara. Sampel bakteri yang digunakan harus dihomogenkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat preparat dengan cara ambil 1 mata OC bulat, sampel bakteri, kemudian kita letakkan di atas objek gelas. Lakukan perataan menggunakan OC bulat dengan arah melingkar. Kemudian kita sterilkan OC yang kita gunakan sampai benar-benar membara. Setelah itu, preparat kita fiksasi 3-5 kali. Fungsinya yaitu untuk mematikan bakteri dan melekatkan sel bakteri pada objek gelas tanpa merubah struktur sel. Lalu kita matikan, pembakar spiritus, dan kita lanjutkan dengan pewarnaan. Preparat yang sudah difiksasi digenangi dengan larutan cat gram A selama 2-5 menit. Larutan cat gram A ini sebagai zat pewarna primer yang berisi kristal violet. Buang sisa cat tanpa dibilas air. Kemudian genangi dengan larutan cat gram B selama 30 detik. Larutan gram B sebagai mordan yang berisi iodin. Buang sisa cat, cuci dengan air mengalir melalui tangan. Langkah selanjutnya yaitu lakukan dekolorisasi menggunakan larutan gram C sampai benar-benar luntur. Larutan gram C berisi alkohol 95%. Cuci dengan air mengalir melalui tangan. Dan kemudian genangi menggunakan larutan cat gram D selama 2-5 menit. Larutan cat gram D sebagai cat lawan yang berisi safranin.
Kemudian buang sisa cat dan cuci dengan air mengalir melalui tangan. Lalu preparat kering anginkan. Selanjutnya yaitu kita akan lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Untuk mempercepat pengeringan, preparat bisa kita lewatkan di atas api agar preparat cepat kering. Setelah kering, kita akan lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Risiko yang pertama yaitu terkena pecahan benda tajam. Cara mengatasinya dengan membasuh tangan pada air mengalir. Kecelakaan yang kedua terjadi kebakaran saat membuang limbah. Cara mengatasinya dengan menggunakan apar. Berikut adalah alat-alat yang perlu digunakan saat pemeriksaan cacing pada feses. Yang pertama adalah objek gelas. Yang kedua adalah stik kayu. Yang ketiga adalah tisu. Yang keempat adalah pipet tetes. Yang kelima tusuk gigi. Yang keenam cover glass. Dan yang terakhir adalah mikroskop. Yang diperlukan adalah eosin 2% dan sampel feses. Prosedur pertama yaitu persiapkan objek gelas yang bersih. Lalu teteskan eosin 2% di atas objek gelas sebanyak 1-2 tetes. Selanjutnya, ambil sedikit sampel feses menggunakan tusuk gigi. Kemudian, homogenkan eosin 2% dengan sampel feses di atas objek gelas. Setelah itu, tutup menggunakan cover gelas dan pastikan tidak ada gelembung di dalamnya. Lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop dengan menggunakan lensa okuler dengan pembesaran 10 dan 40. Resiko yang pertama yaitu terkena percikan sampel. Cara mengatasinya membilas mata dengan eye washer. Risiko kecelakaan yang kedua yaitu terkena tumpahan bahan kimia. Cara mengatasinya menggunakan sarung tangan dan masker. Berikut alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Yang pertama ada gelas dahak, yang kedua ada tusuk gigi, yang ketiga ada beker glass, yang keempat ada kertas identitas, yang kelima ada penjepit kayu, yang keenam ada lampu spidus. Bahan yang diperlukan meliputi yang pertama ada larutan karbonfangsin, yang kedua ada larutan metilen blue, yang ketiga ada larutan asam alkohol. Beri label sebelum sampel diletakkan di objek gelas. Pengambilan spesimen dahak.
Ambil spesimen dahak pada bagian yang porulen dengan menggunakan lidi dengan cara memiringkan botol spesimen agar mudah mengambil dahak. Apusan bentuk oval dengan kira-kira 2 x 3 cm, kemudian ratakan dengan gerakan spiral kecil-kecil. Jangan membuat gerakan spiral bila sediaan dahak sudah kering, karena akan menyebabkan aerosol. Tutup sputum dan letakkan lidi pada wadah disinfektan tanpa menyentuh ujung yang terkena sputum. Nyalakan lampu spiritus dengan korek api. Dengan menggunakan pinset atau penjepit kayu untuk memegang objek gelas. Pastikan apusan menghadap ke atas. Kemudian, lewatkan sebanyak 3 kali melalui api dari lampu spiritus. Pemanasan yang berlebihan akan merusak hasil. Genangi seluruh permukaan sediaan dengan karbol fosin. Saring zat warna setiap kali akan melakukan pewarnaan sediaan. Di bagian bawah, apusan dengan sulut api sampai keluar uap. Tetapi jangan sampai mendidih. Didinginkan selama 5 menit. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Tekan busan api setelah tidak digunakan. Genangi dengan alkohol asam sampai tidak tampak warna merah pada karbol fusin. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung sediaan. Miringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk membuang air. Genangi permukaan dengan sediaan methylene blue selama 20-30 detik. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Miringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk menghilangkan sisa methylene blue. Resiko yang pertama yaitu terhirup bahan kimia saat pemeriksaan. Caranya dengan segera cari udara segar dan gunakan masker agar safety. Resiko yang kedua yaitu terkena panas alat saat memanaskan objek. Caranya, basuh tangan dengan air mengalir. Juga gunakan sarung tangan. Sekian video pemeriksaan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.